Hai bro, saya Hendrik. Hari ini kita kedatangan sebuah konsol game dari Nintendo, yaitu Nintendo Switch. Walaupun konsol ini sudah berumur cukup lama, apakah masih layak untuk teman-teman beli di tahun 2023 ini? Cek videonya ya. Mari di unboxing. Pertama-tama, dapat unit tablet utamanya, taruh dulu. Lalu ada dua buah strap Joy-Con. Lalu ada dua buah controller yang disebut Joy-Con. Selanjutnya ada sebuah grip Joy-Con untuk menyatukan kedua buah Joy-Con. Ada sebuah docking untuk menyambungkan Nintendo Switch-nya ke TV. Lalu ada sebuah kabel HDMI dan satu buah charger USB Type-C 40W. Dan inilah isi dari pembelian Nintendo Switch saya. Seperti yang kita lihat, Nintendo Switch yang saya beli adalah unit Nintendo Switch Pokemon Pikachu and Eevee Edition. Memang agak lama, tapi edisi Pokemon ini termasuk edisi langka yang layak untuk dimiliki, apalagi bagi pecinta game Pokemon. Untuk Nintendo Switch ini, saya beli dari teman di harga 3 juta. Walaupun tanpa box, Pokeball, dan game Pokemon, ya nggak apa-apa deh, soalnya sudah agak susah untuk cari yang lengkap. Begitu ada, harganya mahal banget. Kita cek unit utama tabletnya. Di bagian depan ada layar LCD touchscreen berukuran 6,2 inch. Lalu di bagian atas ada tombol power, tombol volume, lubang pembuangan panas, lubang jack audio, serta slot untuk game kasetnya yang biasa juga disebut cartridge. Di bagian bawah ada serial number, lalu ada dua buah lubang untuk docking dan sebuah lubang USB Type-C. Di bagian samping kiri dan kanan ada rel untuk controller Joy-Con. Untuk bagian belakang, terlihat ada grafiti gambar Pokemon Pikachu and Eevee seperti ini. Dan ada sebuah kickstand untuk menaruh Switch di atas meja, plus slot untuk microSD di baliknya. Lalu kita lihat Joy-Con-nya. Joy-Con kiri dan kanan memiliki warna yang berbeda, sesuai dengan warna Pikachu dan Eevee. Tombol-tombol di Joy-Con ini termasuk empuk dan kliki, tapi tidak sampai terlalu berisik. Warna strip Joy-Con-nya pun berbeda dari Switch pada umumnya. Joy-Con ini dapat digunakan dengan berbagai macam mode. Yang pertama, dipasangkan di samping kiri dan kanan Switch seperti ini. Yang kedua, dilepas dan dipasangkan ke grip seperti ini, jadi lebih enak pegangannya. Lalu, bisa juga dilepas dan digabungkan dengan strapnya seperti ini. Controller Joy-Con ini juga sudah mendukung pemakaian untuk dua player sekaligus. Lalu, kita lihat dockingnya. Di bagian depan, langsung terlihat gambar Pikachu and Eevee yang imut. Di bagian belakangnya ada beberapa port, seperti port HDMI, USB, dan port USB Type-C. Nintendo Switch adalah konsol game Nintendo yang dikeluarkan pada tahun 2017 sebagai penerus dari Nintendo Wii U. Jadi, Nintendo Switch sudah berumur sekitar 5 tahunan. Nintendo Switch secara grafis atau hardware mungkin kalah dari PS4 ataupun Xbox One. Tetapi, tetap menjadi konsol yang laris di pasaran karena membawa keunikan pada mode penggunaannya and gameplay-nya yang interaktif. Semenjak dahulu, memang Nintendo selalu memberikan cara bermain game yang berbeda dibandingkan pesaing-pesaingnya yang lebih mementingkan peningkatan di sektor grafis. Serta, Nintendo memiliki game-game eksklusif menarik yang tidak dimiliki pesaingnya. Sebut saja Mario, Donkey Kong, Kirby, dan jangan lupa seri Zelda-nya, serta masih banyak lagi yang lainnya. Mari kita coba nyalakan. Tampilan awal Nintendo Switch seperti ini. Di bagian tengah ada kotak-kotak kosong, tempat album game kita nantinya. Belum ada game-game di sini. Lalu di bawahnya ada ikon-ikon kecil, mulai dari Switch Online, news untuk berita-berita seputar Nintendo. Lalu ada Nintendo eShop untuk membeli ataupun mendownload game. Lalu ada album, tempat hasil capture game kita. Lalu di sebelahnya ada controller untuk men-setting controller ataupun Joy-Con kita.
Di sampingnya ada sistem setting. Di sini kita bisa menyeting segala hal mengenai Nintendo Switch kita. Lalu terakhir ada sleep mode. Kita cek setting. Di sini kita lihat kapasitas internal yang tersedia adalah 25,9 GB dari 32 GB. Untuk versi firmware Switch ini adalah versi 16.0.0. Untuk memainkan game di Switch ini ada dua jalur. Yang pertama via cartridge atau kaset fisik. Yang kedua via download melalui Nintendo eShop. Untuk kedua opsi ini lebih baik yang mana? Kalau kaset fisik, enaknya kita bisa dengan mudah menjual kembali kaset yang sudah kita punya. Tetapi kekurangannya biasanya harganya relatif lebih mahal dan ada beberapa game yang memang tidak ada bentuk fisiknya. Sedangkan kalau bentuk digital mungkin agak susah untuk menjualnya kembali. Tetapi kalau versi digital, yang harus kita perhatikan adalah kapasitas storage dari Switch kita. Sebenarnya masih ada satu opsi lagi untuk main game di Nintendo Switch, yaitu melalui CFV atau Custom Firmware, alias cara tani. Tapi kalau saya sendiri sih kurang tertarik ke sana, karena ada beberapa kasus yang sampai di-ban permanen dari pihak Nintendo untuk Nintendo Switch-nya. Serta di beberapa tipe Switch masih menggunakan sistem hack fisik. Jadi, Switch-nya perlu dibongkar dulu dan ditanam semacam chip gitu. Kalau teman-teman lebih suka dengan cara yang mana? Yuk, komentar. Untuk mendownload game dari eShop, kita memerlukan akun Nintendo. Cara bikinnya mirip bikin akun-akun pada umumnya. Hanya saja, untuk region, kita harus pilih region dari luar negeri. Karena Nintendo tidak masuk secara resmi di Indonesia sampai saat video ini dibuat. Pemilihan region di eShop terkadang juga berpengaruh terhadap harga-harga game yang ada. Beda region terkadang berbeda harganya. Yang mungkin kerap ditanyakan teman-teman, apakah semua game di Nintendo Switch itu berbayar? Jawabannya tidak. Ada beberapa game yang bisa kita mainkan secara gratis di Nintendo Switch ini. Caranya, pergi ke eShop, masukkan Nintendo account kita, lalu pergi ke price range, lalu pilih yang free. Di sini, kita bisa mendownload game yang bisa dimainkan secara gratis di Nintendo Switch. Tetapi, kebanyakan game tersebut adalah game yang memang tersedia secara gratis di platform lain, seperti Android, iPhone, dan lain-lain. Selain game, ada juga aplikasi-aplikasi yang bisa didownload di sini. Selain game-game free-to-play ini, kita juga bisa main game incip-incip, yaitu game demo dari game berbayar. Kadang ada beberapa judul game yang memang menyediakan demo game untuk dimainkan secara gratis. Tetapi ada pembatasannya, misalnya dari stage-nya, waktu bermain, ataupun pembatasan lainnya. Lumayan, bisa coba-coba gamenya sebelum memutuskan untuk membeli game full-nya. Yuk kita download dan mainkan beberapa game gratis, demo, dan aplikasi gratisan di Nintendo Switch ini.
Untuk kaset atau cartridge switch seperti ini, biasanya di kaset atau boxnya akan tertera region seperti ini. USA, artinya kaset ini untuk region Amerika. Tetapi teman-teman jangan khawatir, karena Nintendo Switch ini salah satu keunggulannya adalah region free. Jadi, kita bisa memainkan kaset yang berasal dari region mana saja dengan bebas. Ada beberapa cara untuk memainkan Nintendo Switch ini. Yang pertama adalah handheld mode seperti ini. Yang kedua adalah table mode, di mana kita bisa menaruh unit tabletnya di meja dan melepaskan Joy-Con-nya seperti ini. Ataupun bisa disatukan dengan Joy-Con grip seperti ini. Yang ketiga adalah docking mode. Jadi, unit switch-nya dimasukkan ke docking switch seperti ini agar bisa disambungkan ke layar yang lebih besar. Ada perbedaan resolusi tampilan. Jika di tablet mode, maka resolusi yang ditampilkan adalah di 720p. Sedangkan di docking mode, resolusi switch akan naik jadi 1080p untuk mengakomodir layar yang lebih besar. Secara umum, Nintendo Switch terbagi menjadi 3, yaitu Nintendo Switch biasa, Nintendo Switch Lite yang bisa digunakan untuk handheld only, dan Nintendo Switch OLED. Kalau ditanya, Switch mana yang seharusnya saya beli? Menjawab hal itu, pertama tergantung kebutuhan dan budget. Jika kebutuhannya hanya untuk handheld dan cari yang paling murah, sebaiknya pilih yang Switch Lite. Tapi jika pingin yang bisa jadi beberapa mode, tapi ingin tidak terlalu mahal, maka pilih Switch biasa. Tetapi jika ingin Switch yang terbaik saat ini dan budget tidak jadi masalah, ya pilih saja Switch OLED. Sebenarnya kemampuan komputasi ketiga macam Switch itu ya hampir sama saja, tidak ada bedanya. Bagaimana Nintendo Switch ini menurut teman-teman? Konsol Nintendo apa yang pernah teman-teman punya? Dan game Nintendo apa yang paling disuka? Yuk komentar. Kalau menurut saya, walaupun secara usia Nintendo Switch ini sudah cukup lama, tetapi masih sangat layak untuk dibeli di tahun 2023 ini. Karena harga konsolnya juga sudah semakin murah, serta gameplaynya yang menarik, dan masih banyak game-game yang menarik dari para developer untuk Nintendo Switch ini. Serta game-game eksklusif Nintendo. Sebut saja salah satu game yang paling dinanti, yaitu Zelda Tears of the Kingdom, yang akan keluar di bulan Mei tahun ini sebagai suksesor dari game Zelda Breath of the Wild yang sangat fenomenal tersebut. Serta belum ada info resmi dari Nintendo untuk konsol penerus dari Nintendo Switch ini. Demikian video pembahasan Nintendo Switch kali ini. Jika ada kesalahan atau ada hal yang ingin ditambahkan, silakan tulis di kolom komentar ya. Silakan like, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih.